Pemirsa, kenaikan pangkat satu tingkat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel menuai sorotan. Karir di TNI Teddy Indrawijaya terbilang moncer. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf. Selamat sore, Bang Al-Araf. Selamat sore, Mbak Eva. Iya, Bang Al-Araf, Saskap Mayor Teddy naik pangkat, alumni Akmil 2011 pertama yang mencapai pangkat Letkol. Lazimkah, Bang Al-Araf? Ya, saya mau melihat ini dari 4 aspek ya. Pertama aspek pertahanan, aspek hukum, kedua aspek pertahanan, ketiga aspek politik, dan 4 aspek publik. Dalam aspek hukum sesungguhnya ada beberapa peristiwa yang memperlihatkan keberadaan Mayor Teddy itu tidak sejalan dan melanggar Undang-Undang TNI 34 2004. Satu, ketika kampanye Pilpres 2024, dia terlihat menggunakan kaos dan juga terlibat dalam kampanye kontestan politik 2024. Sehingga publik pada masa itu meminta agar DPR mengevaluasi serta pemerintah mengevaluasi Mayor Teddy karena terjadi pelanggaran. Dianggap berpolitik praktis. Padahal di dalam Undang-Undang TNI 34 2004, TNI aktif dilarang untuk berpolitik praktis. Kedua adalah pelanggaran dalam konteks pengangkatan menjadi Seskap. Ya. Seskap itu jabatan sipil yang di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 tidak boleh diduduki oleh TNI aktif. Gitu. Dia harus pensiun dini dulu, tapi faktanya Mayor Teddy tidak pensiun dini ketika menjadi Seskap. Saya sebenarnya sangat menyayangkan karena Mayor Teddy ini masih muda, karir di militer masih cemerlang. Sebenarnya dia lebih sangat baik jika berada di tubuh TNI. Apakah ini kehendak Mayor Teddy atau kan ada kehendak kuasa lain yang kemudian menempatkannya dalam posisi ini? Saya tidak paham. Tapi yang pasti pelanggaran secara hukum terjadi dalam 2 peristiwa tersebut. Nah, yang kedua dalam aspek pertahanan, keberadaan Mayor Teddy ini saya khawatirkan akan menimbulkan demoralisasi di dalam tubuh TNI. Karena mereka akan menganggap para prajurit yang baik, yang hebat itu banyak, Mbak, jumlahnya. Mereka yang operasi perdamaian lama, operasi di Papua, dan operasi dan lainnya yang pangkatnya kolonel, brigjen, majen itu banyak. Tapi kemudian mereka yang bekerja dengan baik dan bertugas dengan baik dalam karir militernya kalah dengan mereka yang hanya sebatas menjadi ajudan Jokowi atau ajudan Pak Prabowo kemarin gitu. Ini kan sesuatu yang akhirnya membuat demoralisasi pasukan. Kalau begitu ceritanya lebih baik kita berlomba-lomba menjadi ajudan, bukan berlomba-lomba menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara. Saya rasa ini harus dipahami dan saya sangat memahami, pasti Panglima TNI memahami ini dan mungkin juga tidak berkehendak untuk melakukan kenaikan pangkat. Tapi apa kuasa, realitas kuasa politik jauh lebih tinggi dibanding hukum realitas hari ini. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan, akan ada faktor psikologis ke dalam tubuh TNI. Presiden sedang melakukan kontrol sipil subjektif dalam konteks Mayor Teddy, dan ini dalam bahasa lain adalah satu bentuk politisasi yang sebenarnya akan mengganggu dinamika politik di dalam tubuh profesionalisme militer. Saya mengenal dan mengetahui banyak prajurit TNI yang hebat, yang mereka operasi perdamaian lama, tugas operasi berbagai tempat, mungkin hari ini pangkatnya Letkol, Kolonel, tapi mereka tidak dihitung. Ini kan memprihatinkan gitu. Kalah dengan mereka yang sebatas menjadi ajudan, dan ini akan menimbulkan demoralisasi yang serius dalam profesionalisme militer. Yang berikutnya dalam aspek pertahanan juga, sebenarnya KPRP tadi, percepatan tadi itu, kalau di aturan Panglima TNI itu, dia hanya bisa dilakukan jika tidak terjadi catatan pelanggaran, jika tidak memiliki masalah disiplin atau hukum. Tapi kenyataannya kan Mayor Teddy dalam kasus 2 tadi itu diduga kuat melanggar aturan hukum gitu dalam konteks kampanye Pilpres 2024 dalam pengangkatan menjadi Seskap. Itu pelanggaran yang harusnya dievaluasi oleh DPR ataupun oleh pemerintah itu sendiri. Tapi bukan dievaluasi yang terjadi, justru naik pangkat dari mayor menjadi kolonel. Ini yang menurut saya dalam konteks pertahanan sebenarnya percepatan ini tidak dimungkinkan dalam aturan internal Panglima TNI karena hanya bisa Bang dilakukan Al-Araf. itu kalau memiliki masalah disiplin. Kalau tidak Soal memiliki aspek masalah ini, disiplin. Bang Al-Araf, saya ingin masuk ke aspek pertahanan karena Teddy mendapatkan kenaikan pangkat reguler percepatan. Saya ulangi ya, kenaikan pangkat reguler percepatan. Apa kategori anggota TNI yang bisa mendapatkan fast track ini? Karena kalau reguler, tolong koreksi ya, kalau dari mayor ke letkol berdasarkan masa dinas bisa butuh waktu 18 sampai 25 tahun.
Betul sekali, kalau reguler biasa dia dari pangkat letnan 2 menuju kolonel dia membutuhkan waktu 18 tahun dan dia harus ikut sekolah sesko AD. Nah, keberadaan Mayor Teddy belum sampai pada level itu. Masa dinasnya mungkin sekarang baru 13 bahkan 14 tahun. Artinya masih jauh dari itu dalam konteks reguler. Teman-teman seangkatannya dia di Akmil mungkin hari ini baru berpangkat kapten. April ini baru mayor mungkin ya. Dan yang ini kemudian menimbulkan apa namanya persoalan di dalam tubuh internal TNI gitu ya, karena mereka akan menganggap apa alasan terjadi percepatan itu. Ya kalau ada prestasi luar biasa, misalkan dia memiliki jasa besar di dalam peperangan, maka KPRP percepatan ataupun jasa dimungkinkan. Tapi pertanyaannya kemudian apa reason yang kemudian dia mendapatkan percepatan tadi? Saya rasa tidak ada gitu karena sepanjang karirnya hanya sebatas menjadi ajudan. TNI itu sebagai alat pertahanan, tugasnya untuk perang, sehingga penilaian dia dihitung dari soal itu gitu, bukan sebagai ajudan. Nah, dalam konteks itu, ini saya katakan akan bukan demoralisasi. Kasihan teman-teman seangkatan yang masih jauh dalam berproses, sementara mereka Duna sudah pontang-panting ke sana kemari, tapi kalah karena kemudian mereka tidak menjadi ajudan. Menurut saya ini akan menimbulkan demoralisasi di dalam tubuh TNI dan menimbulkan ketidakadilan. Secara politik ini yang saya ingin katakan, ini akan menimbulkan krisis sendiri terhadap Prabowo. Prabowo sebagai seorang presiden sangat penting untuk membangun konsolidasi di dalam tubuh TNI. Tapi langkah-langkah beliau dengan melakukan kontrol sipil subjektif seperti ini akan menimbulkan persoalan dukungan militer terhadap dirinya. Padahal sebagai pemerintahan baru harusnya presiden membangun objektif civilian control dan tidak terlalu mencampuri urusan ke dalam. Di beberapa negara, Mbak, seperti di Thailand atau beberapa negara Amerika Latin, presiden yang terlalu campur tangan ke dalam sampai ngurusin pangkat kapten, mayor, kolonel, nempatin jabatan-jabatan strategis, itu kecenderungannya akan mendapatkan resistensi dalam tubuh militer sendiri, gitu. Nah, ini soal yang terjadi di Thailand dan di beberapa negara. Nah, oleh karena itu, apa namanya, Presiden Prabowo sesungguhnya tidak diuntungkan dengan proses seperti ini gitu. Tapi kenapa hal ini dipilih? Sehingga kemudian publik menilai, Mbak, ada apa sesungguhnya? Mengapa Mayor Teddy mendapat dianak emaskan gitu ya di dalam tubuh TNI? Benar sekali pernyataan Pak SBY yang menyatakan kalau ingin berpolitik, jenderal ya harus pensiun dulu gitu. Sebenarnya omongan Pak SBY itu sedang menyindir kalau Pak Mayor pengen menjadi terlibat politiknya di Seskap ya mundur dulu ya seperti anak saya Baik. AHY ketika maju pilkada mundur dulu. Saya rasa itu jauh lebih baik ya dinamikanya dan akan memberikan contoh yang baik bahwa memang tugas tentara adalah sebagai alat pertahanan negara. Jika ingin berpolitik menduduki jabatan sipil seperti Seskap ya harus mundur. Ini sesuatu yang menurut saya terus terang akan merugikan Pak Prabowo sendiri gitu karena dukungan militer terhadap dirinya tentu akan semakin pupus, semakin kecil meski mereka tidak berani menyuarakan tapi mereka akan berkeluh kesah bahwa realitas politik hari ini tidak membangun tentara yang profesional hanya berdasarkan kedekatan politis karena alasan menjadi ajudan kemudian percepatan-percepatan terjadi dengan tanpa dasar yang kuat. Ini tidak sehat di dalam tubuh TNI dalam membangun profesionalisme TNI, Mbak. Baik, tetapi TNI sudah menyampaikan kenaikan pangkat Teddy sudah sesuai dengan prosedur. Tapi apakah perlu dijelaskan lebih detail terkait dengan mekanisme kenaikan pangkat reguler percepatan? Apakah hanya berlaku untuk Letkol Teddy atau seluruh prajurit TNI? Perlu tidak untuk dijelaskan secara gamblang kepada publik? Ya, sudah dijelaskan tadi, tapi penjelasannya tidak menjelaskan apa-apa gitu. Karena apa yang bisa dijelaskan dari persoalan ini? Karena secara aturan internal TNI pun percepatan ini sesungguhnya tidak memiliki alasan yang cukup kuat gitu. Tadi saya katakan hanya bisa dilakukan percepatan seperti ini kalau tidak memiliki masalah disiplin atau hukum. Mayor Teddy memiliki masalah karena terlibat dalam kampanye politik praktis 2024 ketika memakai kaos baju kampanye, menduduki jabatan Seskap, melanggar Undang-Undang TNI 34 2004. Dua hal yang melanggar itu, tapi melanggar hukum dalam konteks undang-undang. Sehingga harusnya dia dievaluasi, bukan mendapatkan kenaikan pangkat. Yang ketiga, percepatan seharusnya diberikan kepada mereka yang berjasa. Banyak sekali, Mbak, mereka-mereka yang berjasa tapi tidak mendapatkan ruang seperti ini. Ini pola relasi hubungan sipil militer yang dibangun bukan dengan kontrol sipil objektif, tapi kontrol sipil subjektif yang dalam studi militer sering disebut sebagai bentuk
politisasi sipil terhadap institusi militer. Dan saya pastikan ruang-ruang politisasi seperti ini akan menimbulkan ruang resistensi militer ke dalam otoritas sipil. Ini sesuatu yang berbahaya dalam konteks relasi hubungan sipil militer. Harusnya hubungan sipil militer harus memahami ada otonomi di dalam tubuh TNI yang tidak bisa diintervensi. Kenaikan pangkat, penempatan, itu prinsip itu. Sehingga otoritas sipil jangan terlalu jauh. Dalam konstitusi, tugas otoritas sipil Presiden Baik. DPR adalah mengangkat panglima, mengangkat kepala staf angkatan. Tapi level sampai kenaikan pangkat seperti ini seharusnya tidak terjadi. Saya yakin Panglima TNI juga berada dalam posisi yang sulit, karena ini jauh lebih dari itu, ini soal kuasa politik yang bekerja untuk melakukan ini. Dan saya hanya berpesan kepada sesungguhnya langkah seperti ini justru merugikan Pak Prabowo sendiri, karena publik akan bertanya-tanya, mengapa Mayor Teddy dianak emaskan? Ada apa? Ada hubungan apa? Mengapa demikian? Pertanyaan-pertanyaan spekulatif ini justru akan menimbulkan beragam pandangan negatif, pemikiran negatif dalam relasi Mayor Teddy sebagai ajudan Prabowo itu Mbak. Baik, baik, terima kasih Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.